Selamat pagi saudara-saudara. Saudara siap untuk firman Tuhan pada hari ini? Saya hari ini akan share 2 poin saja karena waktu ya. Waktu saya cuma sebentar. I'm on a timer. So saya akan share 2 poin saja pada hari ini. Tapi saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini secepat mungkin karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah suatu firman yang saya renungkan apa yang Tuhan bagikan kepada saya selama setahun lebih. Jadi selama setahun lebih ini banyak dari perenungan saya tentang hal ini dan saya cuma dikasih waktu 30 menit jadi sulit sekali ya. Saya berharap poinnya bisa tersampaikan. Saudara siap untuk firman Tuhan? Oke, mari kita buka langsung aja kita buka firman dari Filipi 3. Biar cepat ini saya bacakan aja dari sini. Filipi 3 ayat 1 sampai 9. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini by the way yang ngomong Paulus ya saudara. Dan dia ngomong hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini tuh dia lagi ngomongin orang loh. Bukan ngomongin anjing like literally anjing. Dia lagi bilang ini hati-hati nih sama orang-orang ini yang kayak anjing-anjing gitu. Istilahnya jadi sebetulnya Paulus lumayan kasar ngomongnya ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu kalau di dalam bahasa Inggris dibilang confidence in the flesh, di dalam kedagingan. Kemudian sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Next. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, not by my righteousness that is of the law, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran righteousness by faith on Jesus Christ. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara tahu orang hidup, kita orang percaya hidup karena the just shall live by faith. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya and be found in him. Jadi berada dalam dia tuh kalau di dalam bahasa Inggrisnya be found in him. Not having my own righteousness. Oke, makanya karena itu saya kasih tema pada hari ini adalah lost and found. To be found in him. Kalau di dalam bahasa Indonesianya berada di dalam dia. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih detail dia bilang to be found in him. Found saya kalau cari di bahasa aslinya found itu ya ditemukan. Jadi saudara ditemukan di dalam dia. Kalau di bahasa Indonesia cuma di dalam dia, tapi dalam bahasa Inggris saudara ditemukan di dalam dia. Jadi kenapa saya mau bagikan ini? Why do we have to be found in him? Kenapa kita harus ditemukan di dalam dia? Poin pertama, kenapa saudara harus ditemukan? Why do we have to be found? So we don't get lost. Supaya saudara gak tersesat. Mungkin saudara berpikir, well duh Raymond. Namanya juga ditemukan ya berarti kalau ditemukan ya dulunya pernah tersesat. Saudara ditemukan supaya gak tersesat. It's as simple as that. Tapi sebetulnya saudara, tapi pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, saya mau membahas ini. Sebetulnya prinsip daripada terhilang dan ditemukan itu apa sih? Karena seringkali kita sebagai terutama orang Kristen, saya sendiri dulu berpikir kalau orang ngomong I was lost and now I'm found, dulu saya hilang kemudian saya ditemukan, itu bicara soal apa? Yang ada di pikiran saudara pertama kali. Pasti bicara soal orang dulu yang belum terima Tuhan, kemudian mereka menerima Tuhan. Kita hanya berpikir sebatas itu tapi kita tidak tahu, tapi tahukah saudara bahwa saudara bisa terhilang di rumah Bapa? Tahukah anak bungsu dan anak sulung, cerita anak bungsu dan anak sulung? Anak bungsu terhilang karena dia keluar rumah Bapa. Tapi ada satu anak lagi, yaitu anak sulung, dia terhilang di dalam rumah Bapa. Kita selama ini fokus kepada orang yang terhilang di luar, tapi kita tidak tahu bahwa kita bisa terhilang di dalam rumah Bapa. Dan ini yang mau saya sampaikan pada hari ini. Jadi esensinya tuh terhilang tuh seperti apa sih? Maksudnya terhilang tuh apa, ditemukan itu apa? Dan tadi kalau kita lihat dari Filipi 3, kita lihat bisa jelas bahwa Paulus tadi bilang,
dan berada di dalam dia. Aku anggap semuanya sampah, to be found in him. To be found in him, berarti saudara ditemukan di dalam Kristus, berarti saudara terhilang di luar Kristus. As simple as that, saudara ditemukan di dalam Kristus, saudara terhilang di luar Kristus. Dan tadi Paulus bilang istilahnya, apa yang dianggap sampah itu apa tadi? Dia bilang, I do not put my confidence in the flesh. Saya tidak menaruh kepercayaan saya kepada kedagingan atau hal-hal lahiriah. Memang di dalam konteks ini bicara soal penyunatan. Fleshnya ini bicara soal penyunatan, tapi kalau kita lihat Paulus itu memakai flesh ini bukan hanya sebagai penyunatan, tapi dia bilang bahwa kedagingan ini atau hal-hal lahiriah ini dia pakai untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada kekuatan sendiri, kepada hal-hal lahiriah, kepada apa yang manusia cari, kepada apa yang manusia banggakan. Kenapa bisa saya tahu itu? Tadi kalau dilihat dari Filipi 3, kita lihat di ayat yang keberapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. Dia bilang, kalau ada yang bisa membanggakan diri dengan hal-hal lahiriah, aku bisa lebih. Terus dia bilang apa? Dia adalah orang Ibrani, disunat hari ke-8, lahir dari benar-benar keturunan Ibrani. Kemudian dia adalah orang Farisi. Secara kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Itu bicara soal apa sih sebetulnya? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Jadi dia lagi, apa dia bilang ini? Ini keluarganya dia. Kalau misalnya orang mau membanggakan diri, dia bisa lebih. Inilah maksudnya dia kedagingan itu. Membanggakan diri dengan apa? Karena keluarganya dia prestigious. Keluarganya dia terhormat. Orang Ibrani asli, dia orang Farisi, berarti dia punya posisi. Dia punya posisi, dia punya social status, dia punya kekayaan. Dan saudara tahu dia kan lulusan dari Gamaliel. Belajar dari Gamaliel. Gamaliel adalah guru yang sangat terkenal saat itu. Jadi bisa dibilang dia lulusan Harvard di Israel lah istilahnya, Harvardnya Israel. Jadi secara pendidikan dia top. Secara social status dia punya. Secara keluarga dia hebat. Istilahnya apa berarti yang di sini dia bilang? Semua yang dicari manusia dia punya. Semua yang manusia inginkan, keluarga yang bagus, kekayaan, social status, influence, dampak, dia punya semua. Tapi dia bilang semuanya aku anggap sampah. So that he can be found in him, supaya dia bisa ditemukan di dalam Tuhan. Berarti ketika saudara mengandalkan hal-hal ini, saudara terhilang. Tetapi ketika saudara berada di dalam Kristus, saudara ditemukan. Ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, mencari ini semua, saudara terhilang, tetapi ketika di dalam Kristus saudara ditemukan. Mungkin ini sesuatu yang simple, tapi kalau kita perhatikan sebetulnya, salah satu kenapa saya bisa merenungkan ini juga, karena saya sedang melihat saat ini, justru di zaman sekarang kita bisa melihat begitu banyak orang yang terhilang. Dan yang terhilang bukan hanya orang-orang di luar. Kalau orang di luar Kristus jelas terhilang mereka. Tapi ada banyak orang-orang yang di dalam gereja terhilang. Saya waktu itu lagi saat di Amerika, saya beberapa kali dengar ada pendeta-pendeta yang relatifly masih muda, punya keluarga masih muda, gerejanya udah ribuan, tapi mereka akhirnya bunuh diri. Ada beberapa pendeta. Kemudian ada satu yang kalau saudara tahu ada WL, worship leader terkenal dari salah satu gereja yang sangat besar. Dia sudah menciptakan banyak lagu rohani dan kemudian dia mundur dari imannya. Dia bilang dia tidak lagi percaya dengan Tuhan. Kemudian ada lagi penulis buku soal relationship, pengajarannya dipakai begitu banyak gereja, dan dia juga akhirnya bilang bahwa dia mundur dari imannya. Itu semua adalah orang-orang di dalam Tuhan, saudara, di dalam gereja, tapi mereka terhilang. Kemudian ada juga orang-orang di luar sana, contoh artis-artis, terutama artis Korea, karena saya sering nonton Korea ya. Artis-artis Korea saya lihat banyak yang bunuh diri juga. Makin banyak malahan di-expose. Padahal apa saudara? Yang artis-artis itu mereka punya influence, mereka punya popularitas, mereka punya kekayaan. Bukankah itu semua yang dicari terutama sama anak-anak muda sekarang? Mau jadi populer, mau jadi YouTuber, bukan berarti jadi YouTuber nggak boleh ya. Tapi alasannya biasanya apa sih sekarang? Karena mereka mau populer. They want the fame, mereka mau berdampak katanya, mereka mau punya influence. Bukankah itu semua sudah didapat sama artis-artis Korea itu? Tapi pada akhirnya mereka bunuh diri. Itulah yang dimaksud Paulus di sini, saudara. Saudara ditemukan hanya bisa di dalam Kristus. Saudara tidak bisa ditemukan di dalam kedagingan. Saudara tidak bisa ditemukan. Saudara ketika mengandalkan kekuatan saudara sendiri, you are lost. You are lost.
Kenapa ditemukan di dalam Kristus? Tahukah saudara bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa Kristus? Berarti saudara dan saya adalah gambar daripada Kristus. We are created in the image of Christ. Jadi kalau ada satu hal yang menarik dengan mata kita saudara. Mata saudara itu hebat, bisa melihat 360 derajat ya. Bisa melihat semua hal yang ada di ruangan ini, tapi satu yang gak bisa saudara lihat. Muka saudara sendiri. Kalau mau melihat muka saudara sendiri bagaimana caranya? Pakai cermin. Jadi saya mau bertanya kepada saudara pada hari ini, apa cerminmu? Kita jelas dibilang bahwa kita adalah diciptakan segambar dan serupa Kristus. Cermin kita harusnya Kristus. Kalau kita mau lihat siapa diri kita sendiri, kita harus lihatnya Kristus. Tapi ketika kita melihat yang tadi itu, yang cermin kita adalah opininya orang. Bukankah itu yang dicari orang? Makanya waktu kalau YouTuber mereka perhatiin komen-komen. Sekarang orang di Instagram mereka perhatiin likes. Kita punya identitas, our identity is found in people's opinion about us. Identitas kita ditemukan di dalam opini orang terhadap kita. Bukan di dalam opini Tuhan terhadap kita. Padahal seharusnya identitas kita ditemukan di dalam opini Tuhan terhadap kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ada amin? Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan menurut dia, engkau baik. Bukankah ini yang membuat Adam sebetulnya terjatuh? Inilah sebetulnya kenapa Adam terjatuh saudara. Adam dan Hawa. Kalau saudara perhatikan waktu Hawa ditipu sama si ular itu, iblis itu bilang apa? Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal tahu gak saudara, Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kemudian iblis bilang, kalau kamu makan ini kamu bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi seperti Tuhan. Jadi esensinya apa? Karena berarti Adam dan Hawa itu merasa tidak cukup. Tuhan udah ciptakan segambar dan serupa Tuhan, mereka udah segambar dan serupa Tuhan. Tapi mereka pikir, oh kalau saya makan ini, saya bisa lebih menjadi serupa dengan Tuhan. In other words apa? Mereka tidak merasa bahwa yang diciptakan Tuhan itu enough. Mereka tidak merasa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan itu cukup. Mereka merasa mereka harus masih kerjakan sesuatu. Mereka merasa mereka masih harus melakukan sesuatu untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Itu adalah selalu taktiknya iblis. Makanya kenapa sih iblis juga waktu mencobai Yesus, Adam kedua, saat dia mencobai Yesus, apa cobaannya? Dia bilang, kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah. Tapi Yesus tahu kalau dia sudah anak Allah. Itu caranya iblis lalu kalau mencoba itu kayak gitu saudara. Dia berusaha main dengan identitas saudara. Padahal Yesus itu adalah anak Allah. Tapi dia bilang kalau engkau anak Allah. Tapi kenapa Yesus mengerti? Kenapa Yesus tidak jatuh? Karena sebelum dia masuk ke dalam pencobaan itu. Bapa di sorga sudah membuka tingkap langit dan dia bilang inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Jadi buat Yesus dia tahu bahwa pengakuan dari Bapanya itu cukup. Pengakuan dari Bapaknya cukup, dia tidak perlu membuktikan apapun lagi karena dia tahu bahwa dia adalah anaknya Bapa yang dikasihi. Dan tahukah saudara bahwa saudara adalah anak-anaknya Tuhan yang dikasihi? Tapi kenapa seringkali kita mencari hal-hal yang seperti itu? Terutama anak-anak zaman sekarang. Identitas kita ditemukan di dalam kekayaan, di dalam uang, di dalam pekerjaan yang bagus, di dalam popularitas. Ketika saya bilang identitas kita ditemukan di dalam kekayaan bukan berarti ini cuma buat orang kaya. Orang yang gak punya uang pun juga bisa aja identitasnya ditemukan di dalam uang. Makanya mereka kerja sampai mati-matian, gak ada istirahatnya, sampai sakit-sakitan. Karena mereka ngejar itu. Jadi apa cermin saudara? Saya akan masuk ke poin kedua langsung. Ini kalau saya mau bahas ini sebenarnya panjang juga, cuman ini udah saya potong-potong. Saya langsung lengkap ke poin kedua yaitu rest. Let us have rest. Apa maksudnya to be found in Him? Apa maksudnya ditemukan di dalam Tuhan? Itu supaya kita punya istirahat di dalam Tuhan, rest in God. Mari kita buka satu ayat Lukas 5 ayat 15-16. Ini adalah ayat juga yang sangat menarik perhatian saya ketika saya lagi renungkan ini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi
dan berdoa. Kalau dilihat, ini bahasa Indonesianya akan tetapi. Kalau di dalam New King James dibilang, so he often. Dan jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya bukan cuma mengundurkan diri, tapi dibilang, so he often. Often itu artinya apa? Sering. Dia sering menyendiri, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Dan kemudian di situ dibilang akan tetapi dalam bahasa Inggrisnya so. So, therefore, sebab itu. Akan tetapi juga sama aja sebetulnya. Berarti itu artinya apa? Akan tetapi artinya apa? Itu menyambungkan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Itu sebab akibatnya saudara ya. Berarti penyebabnya adalah ayat sebelumnya, akibatnya ayat berikutnya. Kalau kita lihat sebabnya apa? Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. Berarti apa? Pelayanannya Yesus lagi naik daun. Setuju ya? Pelayanan Yesus lagi naik daun. Kenapa? Karena jemaatnya makin banyak yang nyari dia. Istilahnya gitu ya, kalau misalnya kita mau bahasakan ke sekarang. Tapi kalimat yang berikutnya menarik. Maka, akan tetapi, sebab itu, dia sering, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, he often mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Menarik gak saudara? Kalau kita perhatikan di zaman sekarang, ini sangat bertolak belakang kan? Bukan hanya di zaman sekarang, tetapi dengan cara pikir manusia. Di mana-mana kalau kita lagi orderan naik, bisnis lagi bagus, makin sibuk. Gereja makin besar, makin jemaatnya banyak, makin banyak event. Wah, harus kerja ini segala macam. Makin sibuk. Tapi apa yang Yesus lakukan? Justru gara-gara dia makin banyak orderan, karena dia makin banyak demand, dia justru semakin sering mengundurkan diri. Halo. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan cara-cara berpikir kita. Terutama zaman sekarang. Kalau kita lihat kalau YouTuber, saya ada teman waktu itu YouTuber, dia punya subscriber udah 1 jutaan. Dia makin banyak subscriber ya, dia harus bikin konten terus. Bikin konten terus, ada komentar dari orang, oh bikin ini dong, bikin itu dong. Oh dia bikin akhirnya konten soal inilah, konten soal itu. Saya bukannya bilang saudara gak boleh kerja ya. Tapi balik lagi, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu yang terjadi. Kita terlalu distracted. Kita mau ini, kita mau itu. Terutama sekarang dengan social media, saudara bisa melihat, oh anak muda yang itu udah punya ini, udah punya itu, kerjain ini, kerjain itu. Saya juga mau seperti ini, seperti itu. Kejar terus yang itu. Akhirnya semua saudara punya pemikiran terlalu distracted. Terlalu banyak gangguan. Ingat waktu Petrus di Yohanes 21, Petrus nanya kepada Yesus, apa yang terjadi nih sama murid-mu nih yang ini, si Yohanes. Kemudian apa yang Yesus bilang? Kalaupun aku menghendaki dia buat hidup selamanya, apa urusanmu? But you follow me. Bukankah itu sering zaman sekarang terutama, kita seperti itu saudara, kita seperti Petrus, terutama gereja-gereja. Bagaimana dengan gereja ini? Bagaimana dengan gereja itu? Apa yang terjadi dengan gereja ini? Gereja ini punya jemaat segini, gereja ini punya jemaat segitu, pendeta ini seperti ini, pendeta ini seperti itu. Saya merasa seperti Tuhan sedang menegur kita saudara. Apa urusannya itu denganmu? What is that to you? You follow me. Jangan kita terlalu banyak, bukan berarti, kembali lagi, bukan berarti kita tidak boleh belajar dari gereja lain. Tapi apa yang menjadi fokus kita? Di dalam usaha saudara, ketika saudara sedang kerja, ketika saudara sedang bisnis, ngelihat orang lain punya bisnis ini, punya bisnis itu. Ayo kita tiru seperti ini, ayo kita tiru seperti ini, ayo harus kerjain ini, harus kerjain itu, harus dapat ini, harus dapat itu. What is that to you? You follow me. Apa itu apa urusannya dengan kamu? Kau tugasnya ikut Tuhan. Inilah sebetulnya yang sedang Yesus ajarkan saudara di dalam ayat itu di Lukas. Dia mau lihat agar kita jangan terbawa sama ini itu dengan pelayanan. Karena apa? Karena dia tahu saudara. Yesus tahu bahwa dunia itu penuh dengan tuntutan. Kalau kita bicara soal dunia, kita bicara soal manusia, itu semua bicara soal tuntutan. Yesus tahu ketika orang mencari dia, orang itu butuh kebutuhan. Orang itu banyak kebutuhan, mereka butuh disembuhkan, mereka mau mendengar. Manusia selalu punya tuntutan, manusia selalu punya demand.
Tapi sebagai manusia saudara, makanya waktu kita bandingin diri kita sama ini, sama itu. Kita put the demand on ourselves, we put the pressure on ourselves. Kita taruh beban yang bukan milik kita jadi milik kita. Kita terlalu fokus sama perlombaan orang lain, sampai kita lupa dengan lomba kita sendiri. Perlombaan yang diciptakan Tuhan untuk saudara. Itulah sebabnya Tuhan itu tahu bahwa kalau kita berurusan dengan manusia, selama kita ada di dunia, dunia selalu demand, tuntutan. Di dalam keluarga saudara ada tuntutan. Di dalam karir ada tuntutan. Kalau saudara deal dengan orang lain ada tuntutan. Semua kalau bersama dengan manusia selalu ada demand. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita, bagaimana caranya kita bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Yesus sedang mengajarkan sebetulnya ini hukum ekonomi simple. Kalau ada banyak demand, perlu supply. Manusia demand, Tuhan supply. Man demands, God supply. And God shall supply all your needs according to His riches in glory. Itulah Tuhan kita saudara. Tuhan itu supply. Kalau saudara terus aja fokusnya kepada demand. Makanya saudara stres. Habis energinya saudara. Saudara pikir ketika lagi ada banyak kebutuhan, saudara pikir harus kerja sampai nggak bisa istirahat, sampai nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat tidur, sampai akhirnya banyak yang sakit. Saya banyak dengar ini anak-anak muda sekarang kerja mati-matian sampai jam 2 sampai jam 3, sampai sering banget sakit. Saya kembali bukannya bilang saudara nggak boleh kerja ya. Tapi Yesus sedang mengajarkan kita, ketika dunia demand, ketika dunia meminta, menuntut, Tuhan memberikan supply. Mungkin kalau kita lihat, ini kan balik lagi, ini sangat bertolak belakang dengan cara pikir kita. Kita pikir kalau kita banyak kebutuhan, kita harus makin banyak kerja. Kita harus pikir, kita harus makin banyak produktif. Kita harus lebih produktif kalau kita lebih banyak kerja. Tapi tahukah saudara, Yesus menyelesaikan pelayanannya dalam berapa lama? 3 tahun. Dan saudara pikir pelayanan Tuhan pelayanan biasa-biasa? Pelayanan Yesus itu pelayanan yang luar biasa saudara. Dia menyelesaikan nubuatan yang dinubuatkan oleh manusia, oleh nabi-nabinya bertahun-tahun. Dia selesaikan hanya dalam 3 tahun. Dan dalam 3 tahun dia bukan hanya melayani apa yang dinubuatkan dari zaman dulu. Tapi dia menyelesaikan pekerjaannya sampai kita, sampai akhir zaman itu terkena dampaknya saudara. Hanya dalam 3 tahun. Kemudian Yohanes sendiri berkata di dalam Yohanes 21 dia bilang, kalau aku mau tulis semua pekerjaan Tuhan, maka mungkin dunia ini aja gak cukup untuk menaruh semua tulisan itu. Berarti pekerjaan Tuhan banyak, pekerjaan Tuhan efektif sekali saudara. Tapi menarik kan kalau tadi dibilang justru gara-gara banyak demand, gara-gara banyak orang mencari dia malah sering menyendiri, dia malah sering mencari Tuhan. Tapi ternyata pekerjaannya sangat efektif sekali saudara. Kita selama ini berpikir sebagai manusia, kalau mau efektif, mau efisien, kita harus kerja terus. Kita harus kerja. We have to work. Itu apa yang ditulis tadi, confidence in the flesh. Kita pikir kalau misalnya kita mau produktif, mau efektif tuh harus seperti itu. Tapi Yesus sendiri di sini memberi contoh kepada kita. Kalau banyak demand, ya saudara perlu supply. Supaya bisa menyelesaikan demand yang banyak, saudara perlu supply dari yang tidak ada habisnya, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu ada di dalam Kristus. Jangan saudara fokusnya kepada itu, pekerjaan, kepada kekuatan sendiri. Balik lagi, apakah ini berarti saudara gak bekerja? No. Perbedaannya saudara bekerja di dalam Tuhan dan bekerja mengandalkan kekuatan sendiri adalah ketika saudara bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, itu berasal dari rasa takut. Tapi ketika saudara bekerja di dalam Tuhan, saudara bekerja based on faith. Dengan dasar kepercayaan. Righteousness by works or righteousness by faith. Saudara berusaha diberkati dengan kekuatan sendiri atau saudara berusaha diberkati dengan iman saudara. Beda saudara. Ketika kita lihat Adam, balik lagi ke Adam, saat Adam akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan kan cari dia, Tuhan cari Adam ya. Kemudian apa yang Adam lakukan? Apa yang Adam bilang? Aku takut. Makanya akhirnya dia menutupi dirinya dengan daun pohon ara.
He covered himself with his own righteousness. Kalau kita lihat di dalam Alkitab penggunaan daun pohon ara ini, kalau saya lihat penggunaannya, sering menyimbolkan pekerjaan kita sendiri atau sesuatu yang di luar, tampak luar. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, itu saat saya baca beberapa komentari, itu dibilang bahwa Yesus sebetulnya sedang mengeluh tentang penyembahannya Yerusalem. Bahwa penyembahan Yerusalem itu hebat, top, tapi nggak ada isinya. Good on the appearance, nothing inside. Cuman ada pekerjaannya doang, tapi nggak ada isinya. Dan itu daun pohon ara. Dan di sini kita lihat bahwa Adam menutupi dirinya sendiri dengan daun pohon ara. He covered himself with his own righteousness. Ketika saya bilang his own righteousness, kemudian kan saya tadi bilang juga confidence in the flesh atau menaruh kepercayaan pada kekuatan sendiri. Ini kembali lagi, seringkali kita berpikir righteousness by faith, pembenaran akan iman dan pembenaran akan kekuatan sendiri. Kita pikir itu cuman berlaku di pertama kali kita menerima Tuhan. No, bahkan di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, di dalam kekristenan kita masih bisa berusaha untuk dibenarkan dengan kekuatan sendiri. Apa maksudnya? Ketika saudara berusaha diberkati, ketika saudara berusaha untuk mendapatkan berkat dengan kekuatanmu sendiri, itu adalah righteousness by works. That is not righteousness by faith. Kalau kita lihat kemudian ceritanya Adam kembali lagi. Saat Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian kan dia dapat Tuhan mengutuk kan, ada kutukan dosa. Ada kutukan dosa. Salah satu kutukan dosa untuk Adam terutama adalah apa? Bahwa by the sweat of your brow you shall eat. Bahwa dengan keringatmu, dengan peluh, dengan susah payah kamu harus mendapat rezeki. Kamu harus mendapat berkat, kamu harus makan dengan susah payah, dengan keringat. Jadi itu sebetulnya kalau saudara selama ini berusaha mendapat berkat dengan keringat saudara sendiri, itu saudara sebetulnya hidup di dalam kutukan dosa. Saudara masih hidup di dalam kedagingan. Tapi tahukah saudara bahwa kutukan dosa itu telah dipatahkan oleh Yesus? Oleh darah Yesus. Tahukah saudara bahwa kita dibebaskan dari kutukan dosa oleh darah Yesus? Dan seringkali kita pikir kalau darah Yesus, saya pun juga berpikir kalau soal darah Yesus, itu bicara soal waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus di atas salib, waktu dipakai mahkota duri. Tapi tahukah di mana Yesus pertama kali mencucurkan darahnya? Adam yang pertama, di Taman Eden, dia mengalami kutukan keringat. Tapi bertahun-tahun kemudian, Adam kedua saudara, di Taman Getsemani, keringatnya bercampur dengan darah yang membebaskan kita saudara. Sebab itu the curse of sweat has been broken. Kutukan keringat itu sudah dipatahkan saudara. Saudara tidak lagi berusaha mendapat berkat dengan kekuatanmu sendiri. Jadi apakah saudara tetap bekerja? Yes, saudara tetap bekerja. Tapi saudara dikembalikan ke posisi awal. Karena Adam dari awal penciptaan sudah diberikan pekerjaan. Tapi tahukah saudara waktu Adam pertama kali diciptakan? Kan hari ke-6. Hari pertamanya dia berarti apa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu apa? Hari apa? Istirahat. Jadi manusia mungkin sudah diberikan pekerjaan, tapi hari pertama dia adalah istirahat. Dan from rest, he works. Tapi ketika saudara di dalam kutukan dosa, you work to rest. You work to get blessed. Saudara bekerja bersusah payah untuk mendapatkan berkat. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, saudara bekerja dari posisi sudah diberkati. Saudara bukan mencari berkat, tapi berkat itu sudah ada di saudara. Dan saudara bekerja dari posisi sudah diberkati. That is the gospel. Saudara sudah dibebaskan saudara. Karena itu saudara ketika kita hidup di dalam stres, kita hidup di dalam keringat kita sebetulnya sedang hidup di dalam kedagingan sendiri. Saudara ingat yang tadi cerita anak bungsu. Anak bungsu kan anak yang terhilang. Kemudian dia ditemukan. Tahu bagaimana dia ditemukan? Dia ditemukan ketika dia lagi makan makanan babi. Kemudian dia tiba-tiba ingat. Di rumah Bapa, hamba-hambanya aja makan enak. Ya, ini sudah penutup ya. Di rumah Bapa, hamba aja makanannya enak. Jadi apa yang dia ingat? Kebaikan Bapaknya. Kebaikan yang ada di rumah Bapaknya. Begitu dia ingat itu, dia bertobat. Dia datang kembali kepada bapaknya. Tapi apa yang
anak sulungnya lakukan waktu dia ngelihat bapaknya ngasih pesta? Dia komplain, dia bilang apa? Saya sudah setia, saya sudah bekerja dengan keras melayani bapak, tapi aku gak pernah dapat apa-apa. Itu mental orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mental orang yang masih di bawah kutukan dosa. Mental hamba. Karena hamba itu apa? Hamba itu bekerja, kemudian dapat reward. Itu mentalnya anak sulung. Saya bekerja, harusnya saya dapat sesuatu. Itu mentalnya hamba, saudara. Itu mental kekuatan dengan daging. Righteousness by works. Tapi anak bungsu ini ketika dia fokus kepada kebaikan bapaknya, dia mendapatkannya. Karena dia adalah anak. Dan tahukah saudara, dengan darah Yesus, saudara telah dibuat menjadi anaknya. Menjadi anak Bapa. Dengan darah Yesus, saudara menjadi ahli waris. Dan bapaknya itu bilang kepada anak sulungnya, semua yang aku punya itu milikmu juga. Itulah sebabnya Yesus bilang, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, His righteousness. Kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa? Karena semuanya itu milik Bapa. Jangan cari semuanya, tapi cari Bapaknya. Jangan kejar semuanya itu, kejar Bapaknya. Makanya dia bilang ke anak sulung, ini semua yang aku punya itu milikmu. Tapi kenapa dia anak sulung ini merasa dia harus bekerja supaya mendapatkan sesuatu. Itu mental hamba, itu mental orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita lihat satu video terakhir ini untuk menutup. Ini video keponakan saya, si L. Halo, halo, kok begini sih? Iya, Ii. Oh, iya Ii. Kenapa Ii? Wah, Ii punya es krim. Es krim. Rasa stroberi katanya. Oh, ya engku, halo engku. Engku punya coklat. Mau coklat nggak? Oh, opa. Ya, opa, kenapa opa? Kopi. Tanyain El mau kopi nggak katanya? Wow, ya, oma halo, ya oma halo, oma. Saudara lihat dia sampai nelen ludah ya. Roti nih. Di situ. Mau roti nggak? Mau roti ya? Ya udah ya. Nanti hari Minggu ya. Oke. Menarik saudara, ketika saya lagi merenungkan ini, terus toto saya diingatkan sama ini. Saya diingatkan sama si El. Dan saya merasa Tuhan itu bicara kepada saya bahwa itulah kenapa namanya dia Zion. Karena itulah sebetulnya gambaran Sion. Dia belum mendapatkan berkatnya. Dia baru dengar doang. Tapi dia sudah begitu semangatnya. Saudara, dan tahukah saudara, ini gara-gara si El kayak gitu. Setiap kali dia nyampe rumah, saya selalu pastikan kita punya stok makanan. Saya demen banget jejelin dia makan. Saya sampai beli es krim, waktu itu beli susu Ovaltine. Tahu nggak saudara, waktu itu sempat susu Ovaltine udah tinggal sedikit. Kemudian saya tahu El besok akhirnya datang. Tadi saya mau habisin, terus habis itu saya pikir, enggak deh. Nanti buat si El aja. Kenapa? Karena saya lihat dia ini semangat sekali. Dan yang lucu dia ini, biasa anak-anak mungkin kalau udah dikasih makan enak baru lompat-lompat. Ini sebelum dikasih makannya dia udah lompat-lompat saudara. Dan saya merasa Tuhan tuh mengingatkan bahwa ini sebetulnya adalah Sion yang Tuhan cari. Bahwa saudara datang kepada Tuhan dengan full expectancy bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak ada satupun yang akan dia tahan. Dan kemudian saya diingatkan bahwa saya yang pamannya aja, saya ini yang bukan bapaknya, begitu ngelihat dia kayak gini, saya siapin semua, saya make sure dia punya makanan yang berlimpah. Kemudian Tuhan cuma ingatkan, terlebih lagi Bapamu di surga. Kalau kamu bisa, walaupun sekarang mungkin saudara belum melihat berkat yang ada di depan saudara, tapi dengar janji Tuhan, kemudian saudara sampai nelen ludah, karena saudara tahu bahwa Bapamu adalah Bapa yang baik. Karena saudara yakin betul bahwa Bapamu tidak akan meninggalkanmu. Walaupun apa yang saudara lihat sekarang, saudara belum melihat berkatnya. Tapi baru dengar janjinya aja saudara sampai nelen ludah. Saudara sampai kepingin banget gitu. Karena saudara begitu yakin akan kebaikan Bapa. Masa Bapamu yang di sorga gak akan menyiapkan segalanya? Kalau saya aja siapin, saya make sure semua dia punya supply yang berkelimpahan, makanan yang berkelimpahan. Apakah Bapamu di sorga gak akan menyiapkan saudara? Segala sesuatu yang berkelimpahan, semuanya itu milik Bapamu, saudara. Jangan kejar yang itu. Popularitas. Apakah boleh saudara populer? Ya silakan boleh. Tapi jangan dikejar itunya. Biarlah popularitas, biarlah bisnis, biarlah usaha, biarlah sukses. Itu
menjadi pemberian daripada Tuhan. You claim it by faith, not by works. Itulah sebabnya saudara kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah yang memiliki segalanya dan Dia mengasihi kita. Kalau saudara mau tahu seberapa Tuhan mengasihi saudara, di Yohanes jelas dibilang bahwa Yesus sendiri yang bilang bahwa Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Seperti siapa? Mengasihi siapa? Yesus. Bapamu mengasihimu bukan sebagai engkau, tapi Dia mengasihimu seperti Dia mengasihi Yesus. Menurut saudara seberapa besar kasihnya Bapa kepada Yesus? Sampai Dia buka tingkap langit kepada anaknya, Dia bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab itu pada hari ini saudara harus bayangkan itu, bahwa Tuhan membuka tingkap langit kepada saudara. Dan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Have rest, be at ease. Tuhan ada di sini bukan untuk menghakimi saudara. Tuhan ada di dalammu bukan untuk membawa kesulitan, kesusahan. Tapi Dia ada bersama saudara untuk memberkatimu. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dan engkau adalah anaknya. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah fokus kami tertuju kepada kebaikan-Mu. Seperti anak bungsu itu yang mengingat kebaikan di rumah bapaknya. Sebab ketika kami melihat diri kami sendiri Tuhan, kasih kami berkesudahan, tapi kasih-Mu tidak berkesudahan. Seperti lagu tadi dibilang bahwa pengharapan yang sejati bagi orang yang percaya, bukan bagi orang yang bekerja. Kembali lagi, bukannya berarti saudara tidak bekerja, tapi saudara bekerja mengandalkan kekuatan Tuhan. Work from rest. Tuhan, aku berdoa biarlah firman ini boleh menjadi pedang bermata dua bagi umat-Mu. Biarlah pada hari ini umat-Mu Tuhan boleh melihat bahwa apa yang kami miliki bukan karena usaha kami. Jika ada orang yang sedang mengalami kesulitan pada hari ini Tuhan, aku berdoa biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu boleh ada atas mereka. Tuhan, kami percaya bahwa the curse of sweat has been broken. Kutukan daripada keringat itu sudah dipatahkan. Sehingga kami boleh bekerja dari posisi sudah diberkati. Tuhan, kami serahkan kembali semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta. And as you are, so are we in this world. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau terus menunjukkan kepada kami kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Biarlah semakin hari kami semakin sadar bahwa bukan kasih kami terhadap Engkau. Sebab kasih kami berkesudahan, tetapi kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja di dalam umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai, tetapi Engkau tidak dapat dibatasi Tuhan. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu semua rangkaian ibadah ke depan hanya di dalam nama-Mu. Yang percaya boleh katakan